selain bantuan PK susulan, ini bantuan BPNT susulan pun juga ternyata ada yang masuk juga teman-teman. Jadi, gila lagi ya, baru banget hari ini pertanggal 20 Maret, ini ada saldo masuk untuk bantuan Permensos untuk atur terima bansos maksimal 5 tahun. Ini ada contoh ya, jadi ada keterangan itu rumahnya bagus. Ini nanti akan menjadi alasan juga nanti kalian Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Lalu dia minta bantuan di hari ini, baik bantuan PKPNT, bantuan cair, dan juga kabar terbaru dari Mensos terkait dengan aturan terbaru dan juga penjelasan mengenai desil 1-10 yang juga akan makin diterapkan untuk penerima bantuan sosial atau KPM. Jadi buat lengkapnya pastikan kalian simak sampai akhir video. Jangan di skip biar di lengkap dan kalian tidak gagal paham. Dipastikan kalian simak secara utuh dan juga runtun agar bisa clear dan kalian tidak bingung. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai PKH, BPNT, PIP, BLT mitigasi dan juga program prakerja untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman-teman, please supportnya dengan cara like dan komen bawah. Bagaimana update bantuan kalian dengan hari ini? Jika ada yang baru share lagi, infokan bantuan apa, daerah mana, lewat bank apa. Jadi saling update dan juga saling sharing di kolom komentar secara sopan dan juga santun untuk bertukar informasi. Dan juga buat yang belum gabung grup FB kita, gabung sekarang juga dengan link di bawah. Pastikan kalian sudah follow dan juga like atau suka page-nya untuk dapat update terbaru tentang bansos dan juga pun di FB. Kelebihannya, kalian bisa DM saya secara langsung, secara personal, mengenai dalam bansos. Nanti saya jawab bertahap. Dan juga buat yang belum follow saya di Instagram, bisa follow ya di Aryawan Agus. Saya juga di TikTok Aryawan Agus 2. Dan juga ada snack video. Jadi buat teman-teman yang punya Instagram, punya TikTok, punya snack video, silakan follow juga untuk update bansos di sana. Jadi buat supportnya dengan cara like, subscribe, komen, dan juga share. Terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan, teman-teman. Oke teman, terus ya. Sampai dengan hari ini, kita lihat ada beberapa pencarian bantuan. Bahkan setelah kita cross-check semuanya, ini di semua bank himbara tetap dan juga selalu saja ada teman-teman yang melaporkan ada saldo masuk di KKS-nya. Jadi, selain bantuan PK susulan, ini bantuan BPNT susulan pun juga ternyata ada yang masuk juga teman-teman. Jadi, udah fair ya, udah adil. Jadi, selain susulan PKH, BPNT pun ini kabarnya juga sudah ada yang masuk lagi di beberapa hari terakhir teman-teman. Jadi artinya memang selain teman-teman KPM yang sebelumnya KPM BPNT murni dapat bantuan PKH, ada juga KPM yang sebelum PKH murni dapat bantuan BPNT. Teman-teman ya, kita contoh beberapa bantuan cari ya. Kita lihat ini tanggal 18 KKS Bank BNI ini ada saldo Rp600.000. Ini juga ada lagi ya. Bantuan PKH validasi cair juga tanggal 18 dengan saldo Rp975.000. Lalu ada lagi untuk balita ini dengan saldo Rp750.000. Gila lagi ya. Baru banget hari ini pertanggal 20 Maret ini ada saldo masuk untuk bantuan PKH di KKS Bank Mandiri dengan saldo Rp600.000. Jadi memang kita lihat teman-teman yang memang sekarang masih KPM murni, baik PKH murni, BPNT murni, ini masih ada kesempatan, masih bisa dicek saldonya. Yang penting kalian memang merasa kalian memenuhi syarat untuk bisa dapat bantuan tersebut. Jadi misal yang sekarang masih KPM BPNT murni, jika kalian punya komponen PK di luar kalian, ada kemungkinan kalian dapat bantuan PKH. Ataupun juga yang sekarang dapat bantuan PKH dan masuk dalam kategori bantuan BPNT, ini pun juga bisa dapat bantuan BPNT. Ada dua cara. Yang pertama kita pengajuan mandiri, baik dengan cek bansos ataupun juga aplikasi cek bansos juga melalui pendamping dan juga melalui validasi by system. Di mana sistem yang memvalidasi, memverifikasi data kita dan kita layak untuk menerima bantuan tersebut, teman-teman. Itu ya. Jadi kita lihat memang ini bantuannya tidak banyak tapi setiap hari ada saja yang mengabarkan itu bantuannya cair, teman-teman. Seperti itu. Itu untuk update pencarian bantuan.
Jadi bantuan PK BPNT ini masih cair bertahap, namun masih untuk alokasi Januari, Februari, Maret tahap 1. Jadi tahap 2 ini masih belum diproses. Karena memang ini kita lihat sebenarnya kecil ini masih ada yang belum cair, teman-teman, seperti itu. Nah, berikutnya untuk kabar terkait dengan ini ya, info teman-teman juga ini baru kemarin infonya terkait dengan Mensos menginformasikan Permensos untuk atur terima bansos maksimal 5 tahun dengan ketentuan desil, teman-teman. Oke ya. Biar lebih clear kita akan screen record ini, teman-teman. Oke, teman, ini ya, kita lihat ya di sini dari Mensos, Permensos untuk atur terima bansos maksimal 5 tahun. Dari Serang antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf berencana mengeluarkan peraturan Permensos baru yang akan mengatur penerima manfaat bantuan sosial maksimal 5 tahun. Nanti saya bikin juga Permensos maksimal 5 tahun untuk menerima bantuan, ujar Mensos di Kota Serang, Banten, Rabu. Namun, penerima bantuan sosial seperti lansia dan disabilitas dikecualikan dalam aturan tersebut. Mensos menilai penerima bansos usia produktif seharusnya hanya dapat maksimal 5 tahun. Dari data Kemensos Sosial, terungkap penduduk Banten pada desil 5 hingga 10 yang menerima bansos. Seharusnya penerima bansos adalah masyarakat yang termasuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4. Jadi desil 1, 4 itu dianggap yang miskin ekstrim, teman-teman. Dan desil 5, 10 dianggap sudah cenderung mampu atau sudah lebih stabil, seperti itu. Desil 1 hingga 4 merupakan kelompok masyarakat dalam tingkat kesejahteraan yang paling rendah. Sementara 5-10 merupakan masyarakat tingkat menengah ke atas. Mensos memaparkan terdapat 4.386 penduduk di desil 10 yang menerima bantuan sembako. Selain itu, terdapat 197.517 penerima PKH, program keluarga harapan, dan sembako, serta masih banyak warga usia produktif 15-50 tahun juga mendapatkan bantuan tersebut. Juga 45.355 orang yang menerima PKH lebih dari 10 tahun. Bahkan 13.000 sekian diantaranya telah menerima sejak tahun 2013. Jika aturan ini berlaku, nanti dilakukan evaluasi. Setelah itu, dia berpindah ke program yang lain. Nah, yang kedua, kalau toh nanti masih ada di sini 119, akan kita cross-check setelah ground checking, uji petik, data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN selesai. Ia mengharapkan pemerintah daerah dapat memberikan bantuan untuk melakukan uji petik penerima manfaat melalui DTSEN ya. Jadi kita lihat di sini, memang sekarang pemerintah lagi gencar juga untuk mengupdate data melalui DTSEN dan juga melakukan ground checking, jadi dicek langsung ke rumahnya, ke warganya, apakah warganya ada yang memang sudah mampu atau bagaimana. Ini ada contoh ya, jadi ada keterangan itu rumahnya bagus. Ini nanti akan menjadi alasan juga nanti kalian dianggap sudah mampu dan tidak layak lagi menerima bantuan sosial. Jika emang kalian dirasa masih cek, masih sesuai, masih perlu bantuan, ya tetap akan dapat, teman-teman. Seperti itu. Jadi agar juga lebih terarah dan juga lebih tepat sasaran untuk bantuannya, seperti itu. Kita harapkan nanti bisa dengan lancar dan juga bisa lebih baik untuk kedepannya, seperti itu. Itu ya update untuk bantuan dan juga kabar dari Kemensos, teman-teman. Jadi sekian dari saya. Buat suka, please kalian like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya, Aryawan Agus, dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah!